Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Wijahulu dari kelompok 6 dengan berjudul Zona Eksklusif, Zona Ekonomi Inklusif. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu zona ekonomi inklusif. Zona ekonomi inklusif atau biasa disingkat sebagai ZEE merupakan sebuah pembahasan mengenai batasan atau lebar zona di sebuah pantai, sebuah negara, sebuah daerah. Angka ini ditetapkan dari 200 mil atau setara dengan 374 km berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983. Indonesia menyebutkan bahwa zona ekonomi inklusif adalah jalur di luar dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Cakupan ekonomi zona inklusif adalah pengaturan baru yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut di tahun 1982. Negara-negara lain ingin mengadakan zona ekonomi inklusif atau zona sumber-sumber kekayaan alam luas 200 mil yang dimana pada zona tersebut negara-negara pantai mempunyai hak kedaulatan atas sumber-sumber yang dapat diperbarui dari dasar laut dan perairan di atasnya. Kelompok-kelompok ini adalah salah satu negaranya adalah Kolombia, Meksiko, Venezuela, dan negara-negara Karibian lainnya. Di samping itu, terdapat pula negara-negara yang menginginkan tepian kontinennya memanjang di luar 200 mil dalam kelompok ini termasuk India. Singkatnya, saya akan menjelaskan hak dan kewajiban negara-negara yang memiliki zona ekonomi inklusif. Di zona ekonomi inklusif, semua negara, baik negara yang berpantai dan tak berpantai, menikmati tunduk pada ketentuan yang relevan pada konvensi ini, yaitu kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa. Dan kemudian pada pasal 88 sampai pasal 115 diterapkan bagi zona ekonomi inklusif sepanjang tidak bertentangan bab ini. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan tersebut, negara lain harus menghormati peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara pantai yang mempunyai zona ekonomi inklusif. Negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang-undangannya yang sebagaimana dicantumkan pada pasal 73, yang mana yang poin pertama itu negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konversi, dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi inklusif. Yang kedua, kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya kapal harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Di poin ketiga, hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di zona ekonomi inklusif Indonesia tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Selanjutnya di poin terakhir, poin 4, dalam hal penangkapan atau penahanan kapal, negara pantai harus segera memberitahukan kepala negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan pada kali ini yaitu berdasarkan dari hasil yang saya jelaskan tadi, saya membuat beberapa poin. Yang pertama itu poin pertama, zona ekonomi inklusif atau yang biasa dikenal dengan zona ekonomi inklusif adalah sebuah zona yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal yang sudah ditetapkan. Poin kedua, zona ekonomi inklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah, dan di bawahnya. Yang poin terakhir, hak negara di zona ekonomi inklusif diantara melakukan penelitian atas sumber daya alam, melakukan eksploitasi sumber daya alam, melakukan konservasi sumber daya alam, mendirikan atau mengatur pelabuhan, instalasi dan bangunan, Kewajiban suatu negara yang memiliki zona ekonomi inklusif diantara melindungi dengan kebijakan politik, hukum, dan perlindungan fisik berupa penegakan hukum serta pengerahan kekuatan militer. Sebagaimana contohnya, kepentingan perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kapal pada jalur perdagangan.
Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.